selamat malam semuanya. Jadi kita malam ini akan review pelajaran DBS yang tadi. Dan ada pertanyaan yang harus didiscuss, yaitu tentang bread, word, dan bread. Ya, jadi word dan bread ini kita mau bahas. Dan word dan bread ini konsepnya apa? Word dan bread ini, tolong diisi di sini. Ya, ini yang konsep yang tidak pernah berubah ya. Tapi word dan bread ini berdasarkan ayat apa? Bagaimana penjelasannya? Oke, jadi ini tolong discuss A, B, dan C. Boleh semuanya? Boleh, Ya? Oke. Oke. Masing-masing akan bilang dia punya hasil reason ya di grup ya. Apa jawaban A, B, dan C. Masing-masing diberikan waktu 45 detik. Oke, perwakilan dari grup 1, grup yang ada Mak Linda. Siapa mau perwakilannya, Mak? Boleh, Sally? Oke, bisa dengar? Silakan Sally, 45 detik mulai. Oke, Cek. Jadi, word dan bread ini konsep sesuai Mazmur 336 tidak bisa dipisahkan dan itu tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, terus berdasarkan Genesis 27 di situ dibilang Tuhan Yesus cuma bread, tidak memberikan word. Artinya dua ayat ini bertentangan. Karena yang di Genesis 27 bilang kalau dia bisa dipisahkan, seakan-akan bisa dipisahkan. Artinya ayat 2 ini bertentangan. Gitu aja sih. Oke, thank you Sally. Oke, dari grup Kokore, silakan siapa perwakilan? Silakan Aca. A, word dan bread tidak bisa dipisahkan. 2, Samus 33 ayat 6. B. Nomor 3 tadi aja kurang dapat nih, Cek. Oke, yang mau tambahkan? Masih ada 20 detik. Ya, Sami kata Mice. Oke, silakan. Masih putar Mice. Masih. Siapa lagi Kokore? B dan C. Coba Maksil tadi Maksil yang waktunya udah mau habis loh, Say. Kalau bisa kamu ya. daripada Bedanya itu kalau nggak bisa dipisahkan tapi bisa ada yang bisa ditiru. Oke. Itu aja? Itu aja. Oke, thank you. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi konsep yang nggak pernah berubah itu kan tadi ini Mazmur 336 yang kita belajar kemarin bahwa word dan bread tidak bisa dipisahkan. Semua setuju? Setuju. Dan jadi tadi itu ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya Tuhan mau sembuhkan orang, apakah perlu bicara? Jadi ini mau sembuhkan ya. Apakah perlu bicara? Jawabannya perlu atau enggak? Perlu. Perlu? Oke. Sekarang ini ada jawabannya. Sebelum itu kita mau lihat. Sembuhkan pakai apa? Selain pakai kata, pakai apa? Nafas. Yang ada spirit sama dengan apa? Spirit sama dengan kehidupan. Sama dengan apa lagi? Life.
Word. Depannya P, Power. 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 Jadi power digunakan power menyembuhkan sama dengan apa-apa? Dua kata. Word dan bread. Power menyembuhkan sama dengan PM. Power menciptakan. Betul, power menciptakan. Ya. Jadi power menyembuhkan sama dengan power menciptakan kan? Dan menciptakan salah satunya ayat di mana yang tadi dibilang? Menciptakan bukan itu? Bukan. Di mana, Mah? Kejadian 27. Betul, Genesis 27, betul? Dan di situ menciptakan apa? Manusia. Menciptakan manusia. Apakah di situ ada word? Tidak. Tidak. Langsung apa? Bread. Bread. Berat. Bread of life kan? Iya. Ya. Jadi artinya apakah untuk sembuhkan orang perlu bicara kalau power menyembuhkan sama dengan power menciptakan? Enggak, Ci. Perlu. Nggak perlu bicara berarti. Jadi tidak perlu bisa untuk tidak perlu bicara kan? Iya. Karena menciptakan Tuhan nggak perlu word, tinggal breath. Gimana? Iya. Artinya berdasarkan ayat apa? Genesis, Kejadian 27. 27. word dan breath apa? Word. Terpisah. Bisa dipisahkan. Bread Dipisahkan. Oke. Jadi di sini ada yang mau tiru Tuhan Yesus. Ini peniru di bawah kategori yang tidak bisa dipisahkan. Di sini ada peniru di bawah kategori yang tidak bisa dipisahkan. Coba uraikan yang semua yang bisa kita uraikan tentang peniru ini. Boleh? Gimana sih? Boleh. Jadi kan kita belajar tentang ada yang mau meniru Tuhan Yesus punya word dan bread kan? Dan tolong Iya, uraikan bagaimana ini ciri-ciri si peniru ini kalau di bawah dia itu meniru word dan bread yang tidak bisa dipisahkan ataupun peniru yang di bawah kategori word dan bread itu bisa dipisahkan. Gimana dia punya cerita karakteristiknya, boleh? Oh, oke, boleh. Oke. Mantap. Oke. Dalam 30 detik tolong jelaskan dua peniru ini. Dari kelompoknya Mama, siapa yang mau ngomong? Silakan. Dia dari kelompoknya Mama, siapa mau ngomong? Silakan. Boleh. Kak Titin, silakan. Silakan, Kak. Yang tadi 30 detik ya. Iya, di grup aja. yang kalau konsepnya word dan firman, word dan nafas itu tidak bisa dipisahkan, artinya dia itu adalah nominal. Karena konsepnya itu tidak bisa dipisah. Tapi kalau misalkan bisa dipisahkan, penirunya itu bisa meniru dengan benar. Dan itu bukan nominal, tetapi setan. Oke. Thank you, Kak Titin. Intinya setan ya. Oke. Oke. Dari kelompok Kokorai, siapa perwakilannya 30 detik kok? Siapa? Mem Olser atau Sami? Mem Olsia? Halo. Oke, Mem. Silakan, Mem. Jadi kan kalau ini kan bagaimana itu menguraikan itu ciri-ciri meniru bisa dipisahkan itu. Nah, ini kalau yang kita tahu konsep yang tidak bisa dipisahkan itu kan word dan bread. Jadi word dan bread itu tidak dipisahkan. Nah, kalau dia tidak bisa dipisahkan, berarti setan tidak bisa tiru. Setan tidak bisa tiru gitu. Dan kalau bisa dipisahkan itu artinya dia bisa tiru. Seperti contoh
dia bilang come sama Peter, tapi cuman bisa bilang come dan Peter tidak bisa berjalan. Oke, Karena Mem. apa? Habis Bednya. Thank you. Oh. Oke. Terima kasih ya untuk semua yang udah jawab. Mari kita coba sama-sama lihat ya. Kalau dia nggak bisa dipisahkan, artinya dia ini kita mau ini kan ada dua unsur kan, selalu word sama bread kan? Iya. Iya. Oke. Oke. Bagaimana dengan word-nya di sini? Word-nya punya siapa? Tuhan. Kalau nggak bisa dipisahkan mah. Oh, peniru. Peniru bisa berkata-kata kan? Word-nya sendiri kan? Atau kalau Ya. bukan word-nya Tuhan Yesus, word-nya siapa kemarin? Wordnya setan. Setan. Karena dia kalau misalnya satu paket, kalau walaupun dia bilang sesuatu word yang kelihatannya benar, tapi tanpa breath, apakah bisa dibilang itu word-nya Tuhan Yesus? Tidak. Nggak bisa. Ya. Makanya ini word-nya bukan punya Tuhan Yesus, karena nggak bisa dipisahkan. Dengan dia nggak ada breath-nya Tuhan Yesus, artinya word-nya ada nggak? Tidak. Nggak ada. Artinya ini word-nya setan kan? Dan bread-nya ada nggak? Tidak. Oke? Ya kan? Jadi word-nya bukan punya Tuhan Yesus, bread-nya bukan punya Tuhan Yesus, karena word dan bread di sini tidak bisa diapain? Dipisahkan. Pisahkan. Oleh karena itu, kalau word-nya, bread-nya itu nggak ada, artinya ini orang namanya apa? Nominal. Nominal. Karena kata nominal itu nggak ada urusan sama sekali dengan word dan bread. Jadi nggak ada urusan sama sekali dengan apapun gitu loh. Walaupun namanya bilang begitu, misalnya namanya orang Kristen, tapi dia nggak ada urusan sama namanya. Boleh? Iya. Jadi bisa dikatakan pengakuan aja ini. Iya, ini nominal. Karena Iya, nggak iya. ada urusan sama word-nya Tuhan Yesus, bread-nya yang nggak bisa dipisahkan kan, Mah? Ini nominal. Nah, Ya. sekarang bread-nya di sini yang di bagian kedua ini konsep yang kita bisa lihat kalau dia bisa dipisahkan. Artinya kalau bisa dipisahkan antara word dan bread, apa yang bisa ditiru sama peniru, word atau bread-nya? Bread. Word. Maksudnya word. Word. Jadi word-nya ini yang dia tiru adalah word-nya Tuhan Yesus. Mm-mm. Boleh? Dia bisa ngomong punyanya Tuhan Yesus, boleh? Iya. Ya kan? Bisa bilang come-nya Tuhan Yesus. Tapi tidak ada apanya. Tetap tidak ada apa. breadnya. Tidak ada bread. Breadnya. Dan hasilnya apa di sini? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Di sini? Nah, itu dia. Bisa lihat bagannya ini lebih jelas? Jadi yang sama itu apa? Yang sama itu ini sama, nggak ada bread-nya Tuhan Yesus, sama-sama nggak bisa jalan. Bedanya, yang ini word-nya bukan punyanya Tuhan Yesus, yang ini pakai punyanya Tuhan Yesus. Oleh karena dia pakai punyanya Tuhan Yesus, ada unsur yang Tuhan Yesusnya, karena kan word dan bread terpisah kan, jadi artinya dia bisa pakai salah satunya kan, karena terpisah kan. Artinya peniru ini bukan apa? Bukan nominal. Bukan nominal. Bisa ngerti nggak tadi konsepnya? Ulang ini gimana? Jadi kalau yang nominal, itu word dan bread-nya itu nggak ada dipakai sekali milik Tuhan Yesus. Kalau yang satunya pakai word-nya Tuhan Yesus, sudah pasti dia bukan
Oh, dia bukan Nominal. nominal. Karena yang nominal itu pakai word dan bread-nya yang punya Tuhan Yesus atau nggak ada unsur sama sekali punya Tuhan Yesus. Iya. Ya Tidak kan? ada. Artinya yang satu, kalau dia pakai word-nya Tuhan Yesus, dia apa? Bukan nominal. Itu dia. Nominal. Gimana? Kak Titin ngerti itu, Kak? Iya, Tapi bisa hasilnya Bisa nggak ya? bisa jalan kan dia. Iya, hasilnya sama, nggak bisa jalan semua. Sally, silakan Sally. Ini belum ngerti, maksudnya nominal itu bedanya yang mana yang masih? Nominal itu nggak ada urusan apapun kan yang kita pelajari kemarin, Sally. Nggak ada urusan sama sekali kan dengan dia punya nama kan? Nah, Gitu iya, kan? Atau nggak ada urusan sama sekali dengan dia punya word atau dia punya bread. Artinya word-nya punya siapa? kan Bread-nya punyanya siapa? bukan punya Tuhan Yesus. Atau punya setan juga kan? Iya, Mm-mm. Artinya dia apa Bukan. namanya? Nominal. Tapi kalau yang peniru di bawah kategori yang word dan bread bisa dipisahkan, word-nya punya siapa yang bisa ditiru? Tuhan Yesus. Artinya kalau ada sesuatu yang bisa ditiru word-nya di sini, dan di sini word-nya nggak bisa ditiru kan? Kalau di Iya. sini nominal, kebalikannya apa di sini, Sally? Oh, bukan nominal. Oh, Paling nggak dia beda dong dengan yang ini. Karena yang Iya. kenapa kita tahu ini beda? Karena di sini dia bisa pakai word-nya Tuhan Yesus. Sedangkan yang di sini word-nya setan, bukan word-nya Tuhan Yesus. Jadi artinya kalau di sini hitam, paling nggak di sini bukan hitam gitu aja kan? Kalau di sini nominal ya di sini bukan nominal. Nah, gitu. Ini Oh, Ya. makanya. Nah, Sudah selesai. oke, Sally. Ya, Oke. Mas? Jadi nih peniru ini kan sama-sama dia bisa ngomong kan apa yang ada di word itu. Mm-mm. Tapi wordnya yang tidak bisa dipisahkan itu wordnya setan, gitu kan? Yang tidak bisa dipisahkan word-nya setan, betul. Nah, Mhm. jadi waktu kemarin kan ada penjelasan mengenai kata kam tadi kan. Tapi orang lain kan bisa juga kan kata kam itu. Betul. Tapi bisa dikatakan kalau konsepnya tidak bisa dipisahkan, artinya walaupun dia bisa kata kam, tapi itu kamnya punyanya setan gitu. Betul. Oke. Jadi ini prinsipnya dia bisa tiru semua kan? Iya. Bisa tiru semua. Oke. Tapi yang penting hasilnya sama kan, nggak bisa jalan. Mau dari versi Iya. manapun ya. Ini Ya, konsep betul. aja, konsep yang harus kita bisa ngerti ketika ini ya dibandingkan lah gitu ya. Oke, bisa yang sampai sejauh ini? Bisa ya? Iya, Ki. Oke. Bisa. Oke. Sekarang kita mau masuk tentang janji. Kita mau masuk tentang janji ya. Tolong bedakan apa beda janji manusia dan janji Tuhan. Bisa? Apa bedanya? Bisa ya? Untuk jelaskan ini ya? Iya. Oke. Tolong cari jawabannya ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu. Ya? Ya, betul Aca. Janji Tuhan dan janji manusia ya. Manusia gimana? Bisa lihat nggak? Jadi kalau janjinya manusia, waktu manusia ngomong, apakah pas dia ngomong janjinya itu membuat janjinya langsung dipenuhi? Misalnya Mem Olsya, Mem Olsya, aku janji kasih Mem Olsya telur ayam, contohnya gitu kan? Apakah dengan Didi ngomong tiba-tiba telurnya langsung ada di Mem Olsya? Tidak Tidak ada. kan?
Gaidi harus Bisa. rawat ayamnya dulu, betul nggak? Kasih makan yang sehat-sehat, baru dia Iya. ayamnya bertelur, baru dikasih ke mem. Itu kalau janji manusia. Jadi harus ada Iya. bagian dari manusia punya bikin-bikin sesuatu yang kita tahu dia punya bagian manusia itu kan nggak ada yang manusia pakai nggak bukan kuasa Tuhan kan, kita tahu kan di situ. Bisa ya? Bisa ngerti nggak kalau janji manusia? Bedanya janji manusia? Bisa? Bisa. Jawabannya apa nih itu? Ini mah, janji manusia untuk memenuhi janji manusia itu tidak bisa dari janji itu sendiri, tapi dipenuhi dengan usaha manusia untuk membuat janji itu supaya terpenuhi mah. Kalau enggak manusia usahakan untuk penuhi janjinya, bisa dipenuhi enggak janjinya? Oh, enggak. Oh, ini di ini ya. Tapi itu usaha dari Tuhan sendiri, Tuhan hasil kerja Tuhan Yesus toh. Enggak mah, usaha Karena manusia. di Filipi 2 ayat 13 Ini bagaimana? janji manusia loh mah. Oh, Ini janji manusia mah. Ini konsepnya masih janji ya mah. Bisa ngerti nggak mah? Yang tadi berarti contoh ayamnya ayam tadi itu loh. ya, jadi pengertian Mama tadi salah yang didiskusikan tadi. Jadi misalnya gini, kalau walaupun usahanya manusia, manusia bikin-bikin, apakah itu semua pakai Tuhan punya kuasa kan mah? Nafas saja punya Tuhan. Nah itu konsepnya di situ. Boleh mah? Tapi harus tetap ada usaha manusia. Ya manusia itu harus bikin something untuk bisa janjinya itu terpenuhi gitu loh mah. Boleh? Misalnya mama kalau misalnya bilang, nanti kita datang ke Mopolo. Apakah pas ngomong itu langsung dipenuhi janjinya? Bisa gitu? Enggak, harus Enggak dong, mama diusahakan. harus diusahakan, harus minjem mobil, harus isi bensin, betul nggak? Itu kan usaha manusia semua. Untuk memenuhi janji itu manusia punya janji dan bisa batal lagi kan? Kalau usahanya nggak ada, betul nggak? Bisa ya, Mah? Iya. Oke, sekarang next question. Tolong dipilih begini ya. Oke? Mana ini? Oke, mari kita lihat. Kalau janji Tuhan itu dipenuhi dengan perkataan Tuhanlah yang memenuhi janjinya. Jadi waktu Tuhan berbicara sudah ditepati janjinya. Gimana? Jadi beda nggak sama manusia? Kalau Iya, manusia beda. janji harus ada usahanya, harus bikin something semua, ya nggak? Untuk janjinya dipenuhi. Kalau Tuhan janji, waktu di perkataannya Tuhan itulah adalah yang memenuhi, yang janjinya itu dipenuhi oleh perkataan yang dia keluarkan sebagai janji. Nah itu dia. Bisa ngerti itu Kak Titin dan semua? Iya. Nah itu dia. Jadi waktu Tuhan berbicara udah dipenuhi belum janjinya? Sudah. Udah, itu bedanya janji manusia dan janji Tuhan. Gimana? Iya. Oke? Oke, mantap. Oke, itu yang pembahasan janji manusia dan ya. Nah, sekarang kita mau masuk di sini sebagai part terakhir ya dari review ini. Ini sudah kan? Nah, sekarang waktu Peter berjalan di atas air, apa ayatnya tadi? Waktu Peter berjalan di atas air. Apa ayatnya? Buka mic-nya, Say. Matius 5 ayat 16. Matius 5:16. Siapa diapakan? Bapa dimuliakan. Bapa dimuliakan. Kenapa Bapa dimuliakan? Karena Bapa yang bekerja di dalam dia. Bekerja dalam Petrus kan. Roh Bapa yang bekerja di dalam Petrus kan. Karena Bapa yang bekerja sehingga membuat Peter berjalan kan? Iya. Ayatnya di mana ini? Kalau Bapa yang bekerja. Filipi 2:13.
Dan di mana lagi ayatnya? Efesus 2:10. Efesus 2:10, mantap. Oke, mantap. Itu dia, ya. Jadi kalau untuk Bapa dimuliakan harus apa diungkap? Apa yang diungkapkan? Kemuliaan Bapa. Bukan? Kalau untuk Bapa dimuliakan harus diungkapkan apa? Harus ungkapkan apa? Buah roh. Hasil kerja kan? Itu yang iya. pertama kan? Hasil kerjanya Bapa di dalam harus dikeluarkan kan? Dan hasil kerja namanya apa, Kak Titi? Buah roh. Buah roh. Karena kenapa ada buah-buah roh atau buah roh? Karena itu adalah Bapa yang bekerja di dalam dia kan. Bapa Yang di dalam dia apa? Diumpamakan apa yang di dalam dia? Benih firman Tuhan yang ditabur. Nah, itu dia. Karena benih yang ditaburkan, Bapa yang ditaburkan. benih firman Tuhan Bapa yang ditaburkan, rohnya Bapa yang di dalam dia. Makanya yang pengungkapan yang memuliakan Bapa namanya apa? Buah roh. Dan kalau buah roh ini diungkapkan, bahasa Inggrisnya apa tadi? Perfectly Betul, perfectly reproduce, betul? Kan? Perfectly reproduce. Dan perfectly reproduce-nya tidak perfectly reproduce-nya ini karena usaha pekerjaan siapa? Kita atau Bapak? Bapa. Betul. Ini kan satu paket sama ini semua kan? Dan ini bukan usaha saya kan? Iya. Bukan usaha saya. Oke. Nah, apa perfectly reproduce-nya tidak secara apa? Tidak secara apa? Menghasilkan buah-buah rohnya itu tidak secara apa? Seluruhnya, keseluruhan. Perfect. Kan? L. 100%. L. Oh, Literal. Karena kalau literal, apakah kita semua kalau perfectly reproduce karakter Kristus, kita harus lahir di Bethlehem semua? Tidak. Kalau secara literal, Mem, apakah kita harus lahir di Bethlehem semua? Secara Iya. literal. Iya. Nah, itu dia. Betul nggak? Jadi kita nggak ada yang selamat dong, karena kita lahirnya di Manado. Betul nggak? Betul sekali. Karena kalau literal, perfectly reproduce harus lahir di Bethlehem. Di kandang domba semua lagi, ya kan? Nah, itu dia. Gimana, Sally? Tadi yang Matius 5 ayat 16, Bapak kan dimuliakan waktu diterjang di atas air. Betul. Dan itu harus diungkapkan karena itu hasil kerja Bapak. Terus apa ya, Cek? Koneksi sama buah Hasil ditabur kerjanya, ini. hasil kerja ini kan buah-buah roh, karena kenapa ada buah? Sally, kalau misalnya ada buah apel, awalnya apa? Tanam apa? Oh, tanam bibitnya, Cek. Nah, benih. Dan benih firman Tuhan kalau ditabur dalam hati kita, sama dengan roh Bapa di dalam hati kita, hasilnya apa, Sally? Buah-buah roh. Dan buah-buah roh ini adalah pengungkapkan yang busuk atau sempurna? Buah roh ini busuk atau sempurna, Sally? Putus ya? Sally putus ya. Oke. Oke, kalau gitu bisa semua ngerti ini? Nah, kalau misalnya nggak bisa secara literal, artinya apa sih artinya perfectly reproduce? Apa artinya? Saya apa? Mengungkapkan karakter Bapa. Bukan? Menurut ya. Menurut itu Mama. Yang lain ada mau coba? Kak Titin mau coba?
selesai. Apa artinya perfectly reproduce di sini? Oke, artinya perfectly reproduce itu adalah saya melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Boleh? Jadi sesuai firman Tuhan yang saya pelajari, saya lakukan aja yang benar. Bukan saya kalau Tuhan Yesus berjalan di Danau Galilea, saya harus berjalan di Danau Galilea, itu salah. Itu secara apa? Secara literal. Jadi kalau saya, apa artinya perfectly reproduce? Apa yang saya tahu benar sesuai firman Tuhan, saya bikin. Kalau ada sesuatu yang salah, saya bikin nggak, Ca? Enggak, Mice. Nah, kalau saya, kehidupan saya yang benar saya bikin, dan yang salah tidak saya bikin, itu namanya apa? Tidak perfectly reproduce. Masa tidak, sayang? Kalau yang benar saya lakukan, dan yang salah saya nggak bikin sesuai firman Tuhan, itu namanya arti dari apa? Perfectly reproduce. Itu dia. Bisa? Iya, Bisa? Mice. Nah, jadi sekarang kita mau lihat Peter. Waktu dia jalan, itu melambangkan dia apa? Dia Tidak melakukan percaya. Dia menurut. menurut. Artinya waktu di tahapan menurut ini dia apa? Perfectly reproduce. Perfectly reproduce. Karena namanya menurut, ya itu buahnya apa? Dia mengungkapkan penurutannya secara sempurna, kan? Ya. Ya kan? Lalu, ada masanya dia tenggelam, kan? Jadi waktu ini dia tenggelam, ini menurut atau enggak? Di sini dilambangkan apa? Tidak menurut. Tidak menurut. Artinya waktu dia tidak menurut ini apa namanya? Tidak perfectly reproduce. Tidak perfectly reproduce, apalagi? Tuh. Kalau dia tidak menurut atau melanggar? Tidak percaya. Bukan Bukan perintah. perfectly reproduce. Bukan perfectly Ya. Tidak reproduce. tidak reproduce. Nah, Gimana? ini mama nggak ngerti tadi. Nah, jadi gini. Tadi kan ada dua kata kan? Bukan perfectly tidak reproduce, sama yang satunya lagi, yang kata-kata sebelum ini nih, yang tadi di BS itu, bukan tidak, oh ini sorry. Jadi kalau misalnya bukan, jadi kalau misalnya bilang aja, bukan perfectly reproduce gitu ya, langsung ya. Kebalikan ya, kalau yang menurut perfectly reproduce, kalau misalnya tidak menurut artinya bukan perfectly reproduce. Ini jawaban pertama tadi di BS, oke? Artinya kalau bukan perfectly reproduce, artinya apakah ada unsur reproduce-nya? Bukan perfectly reproduce. Artinya kalau bukan perfectly, ada unsur reproduce-nya nggak? Ada unsur menghasilkannya nggak? Sama, coba perhatikan. Kalau menghasilkan ada. Misalnya, bukan sebentar ya. Bukan sempurna, atau jangan pakai kata bukan, pakai belum. Belum kan sama-sama negatif kan? Sama kayak bukan kan? Belum sempurna matangnya. Artinya ada unsur matangnya nggak?
Oh, ada. Unsur matangnya, ya kan? Kalau misalnya bukan perfectly reproduce, artinya ada unsur menghasilkannya enggak? Ada. Jadi kalau kita pakai kan biasanya gini kan, oh kalau di sini putih artinya sini bukan hitam gitu kan, biasanya kebalikan. Kalau di sini menurut tidak menurut artinya di sini perfectly reproduce, artinya di sini bukan perfectly reproduce, nah gitu. Bisa ngerti nggak? Nah, tapi Terus? kalau pakai kata bukan perfectly reproduce itu ada unsur menghasilkannya. Sedangkan apakah kalau tidak menurut ada unsur menghasilkannya? Tidak menurut. Ada unsur menghasilkannya nggak, Ma? Kalau tidak menurut. Masa, Ada. Ma? Ya, Ada unsur tenggelam. menghasilkannya. Ada buah Kan unsurnya. ini kan enggak, maksudnya kamu Tadi kan kalau dari perfectly reproduce itu, itu tunjukkan ada unsur menghasilkan. ya ada Jadi menghasilkan buah rohnya, Ma. positif dan negatif. Ma, ada menghasilkan unsur buah rohnya, Ma. Oh, gitu. Ya kan Ya, ya. premisnya buah roh, toh? Oke, oke. Nah, jadi kalau misalnya pakai kata bukan perfectly reproduce, artinya ada unsur menghasilkan buah rohnya walaupun nggak perfect gitu. Oh, iya. Sedangkan nggak menurut itu ada hasilnya nggak kalau nggak menurut? Enggak. Nah, tadi keinget loh, Ma, buah roh ini dikonekkan sama perfectly reproduce, toh? Itu dia. Nah, makanya kita pakai kata-katanya bukan perfectly tidak reproduce. Artinya apa sih ini? Tidak. Bukan yang sempurna, ya, bukan sempurna atau bukan yang sempurna, bukan main tidak sempurnanya gitu lah ya. Tidak sempurnanya. Oh, bukan sempurna, betul? Tidak menghasilkan. Itu kalau tidak menurut. Ya. Bukan yang sempurna, yang karena tidak menghasilkan kan, Ma, di sini? Yang mau ditekankan yang tidak menghasilkan ini kan, Ma? Dan ini bukan yang apa? Ya. Bukan yang sempurna. Nah, kalau tidak menurut. Kalau menurut perfectly reproduce sudah sempurna bisa menghasilkan. Sedangkan kalau tidak menurut bukan yang sempurna dan ini nggak menghasilkan namanya. Gimana? Oh, jadi itu gara-gara ada tidak-nya itu ya? Iya, itu dia. Perfect bukan tidak perfectly bukan perfectly tidak reproduce. Oh, iya, bukan perfectly tidak reproduce. Iya, Okay. Ada unsur menghasilkannya, Ma? Tidak. Kalau pakai bukan perfectly reproduce ada unsur menghasilkan? Ada. Itu dia. Ya, boleh, Ma? Tidak itu yang membuat tidak menghasilkan ya? Iya, itu dia. Tidak reproduce. Itu dia. Nah, dengan tahapan yang menurut, tidak menurut, ini ya, Peter kan sedang dalam perjalanan langkah imannya kan? Dari awal sampai akhir kan? Bisa, Ma? Ya. Nah, waktu sampai akhir ini namanya apa? Sampai akhir berarti. Namanya apa? Apa namanya yang tadi? Perfectly Bukan. reproduce. Menghasilkan. Oh. The end of faith. Oh, iya. Akhir dari iman. Ini awalnya, ya kan? Di sini dia ada jatuh bangunnya. Waktu sampai akhir, di sini ini salvation, betul nggak? Ya. Kenapa kita tahu di akhir salvation-nya? Karena dia beriman sampai akhir, C. Bukan. Kenapa kita tahu di akhir salvation-nya?
Oh, itu loh yang ada. Nah, ayat Apa? Bentar. ayat yang 1 Petrus 1 ayat 9 itu. Bukan? Kenapa baru di perjalanan di akhir di sini baru salvation? Karena waktu tenggelam, Peter bilang Petrus apa? bilang, tolong selamatkan saya. Betul. Kalau tolong selamatkan saya, udah safe? Belum. Ah, Lord save me. Artinya belum safe dong. Matius 14:30. Nah, itu dia. Boleh semuanya? Jadi save-nya kalau sudah sampai Sampai akhir ya. akhir. Kalau masih dalam perjalanan, walaupun tiap penurutannya itu perfectly reproduce, ya, tapi harus sampai ujung. Gimana? Iya. Ya, nggak bisa berhenti di tengah jalan, harus sampai the end of faith. Itu dia. Sally, silakan. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan Sally. Oke. Jadi kan tadi dibilang waktu Peter jalan di atas air, itu Mm-mm. menunjukkan Bapa dimuliakan. Dan untuk Bapa dimuliakan itu harus diungkapkan, karena itu adalah hasil kerja Bapa. Nah, terus kita tahu hasil kerja Bapa itu buah-buah roh. Dan kalau ada buah artinya sudah pernah ditanam benihnya. Nah, terus waktu dia menghasilkan buah-buah roh, itu dia menghasilkan perfectly reproduce. Dan itu bukan usaha saya sendiri. Nah, terus apa sih perfectly reproduce itu? Yaitu saya melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu tidak secara literal. Misalnya harus ke Kanaan di Arab Saudi sana. Nah, tapi dia tidak secara literal. Nah, terus waktu Peter ingin menurut, dia lakukan perfectly reproduce. Dan waktu dia tidak menurut, itu bukan perfectly tidak reproduce, atau bukan yang sempurna, tidak menghasilkan yang bukan sempurna gitu ya, C, bilangnya. Itu gimana sih? C? Boleh ulang Sally gimana tadi? Bukan yang apa tadi? Jadi bukan perfectly tidak reproduce itu artinya tidak menghasilkan yang sempurna gitu ya, C? Bukan perfectly. Betul, bukan yang sempurna. Tidak Yang menghasilkan. dihasilkan gitu. Tidak menghasilkan. Oke. Heeh. Terus? Bukan yang sempurna, tidak. Nah, terus waktu dia waktu Peter jalan itu dari awal sampai akhir the end of faith, dan waktu di akhirnya itu dia dapat salvation. Karena kenapa kita tahu salvationnya ini di akhir imannya Peter? Karena waktu dia tenggelam, dia bilang ke Tuhan, Lord save me. Artinya dia belum save sebelum salvation, sebelum the end of faith. Betul. Betul itu. Karena masih jatuh bangun. Betul. Oke. Boleh? Itu dia. Oke, gimana semuanya? Mem Olsya bisa? Kak Titin bisa? Mak Sil? Oke. Setelah review kita malam hari ini, biarlah firman malam hari ini dapat menguatkan torang semua, ya, kita semua untuk bisa percaya kepada janji-janji Tuhan, untuk torang boleh menghasilkan perfectly reproduce dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini dibilang nanti, oh ya benar, yang waktu salvation ini udah nggak ada lagi kejatuhan lagi, nggak ada tenggelam, di mana kita akan perfectly reproduce-nya itu apa? Sudah dijamin perfectly reproduce terus sampai kekekalan. Mantap nggak itu?
Ya. Oke. Screenshot. Iya, C, Mas. Oke, silakan. Oke, udah, C. Ini yang pertama. Udah, C. Oke. Yang ini. Udah, C. Oke. Ini. Sudah, C. Oke. Oke, mantap. Sampai ketemu Thank you, C. kita lagi. Sally boleh closing prayer ya.